Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan tentang fiqhul ibadat, dan sekarang kita masih di pembahasan tentang kitabut taharah. Di pembahasan yang lalu, para jamaah dirahmati Allah, kita sudah membahas tentang makna dari at-taharah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang babul miyah, bab tentang air, dan kita sekarang masih di pembahasan tentang babun najasat, bab tentang masalah najis. Definisi dari najis sudah kita jelaskan, bahwa najis itu lawan dari taharah. Secara istilah syar'i, para jamaah dirahmati Allah, najis itu adalah apa yang dikatakan kotor oleh syariat, ya, sehingga kita berkewajiban untuk mensucikannya atau membersihkannya. Baik itu yang terkait dengan najis di pakaian, najis di tempat, ataupun najis yang berkaitan dengan badan kita ini, atau yang disebut dengan hadas. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas wa mimma qamad dalil ala najasatihi, beberapa dalil yang menjelaskan, menunjukkan tentang najisnya sesuatu. Secara garis besar kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas dalil-dalilnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara sesuatu yang dinyatakan najis oleh syariat kita adalah baulul adami wa ghaituhu, yakni air kencingnya manusia dan kotoran manusia. Dua benda ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dinyatakan najis oleh syariat kita. Amal ghaid, adapun terkait dengan kotoran manusia, najisnya kotoran manusia disebutkan di dalam hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun. Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, fa inna turaba lahu tuhurun, maka sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapuan tanah berikutnya menjadi pensuci baginya. Yang dimaksud dengan al-adha di dalam hadis ini, kullu ma ta'adzait bihi minan najasat, ya, segala sesuatu yang engkau merasa kotor dengannya, yakni dari najis-najis atau kotoran-kotoran, termasuk adza, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah adanya batu, duri atau yang sejenis dengan itu. Jadi masuk dalam makna adza adalah sesuatu yang kita berlindung atau menjauhkan diri kita darinya, dari najis-najis. Berarti adza di situ
juga maknanya adalah najis, karena kita berlindung menjauhkan diri kita dari al-adza tersebut. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan tata cara membersihkan sendal yang terkena najis. Begitu ya. Dan menunjukkan bahwasanya kotoran manusia, air kencing manusia ini bagian daripada najis yang kita harus membersihkannya. Nah, cara membersihkannya di sini para jamaah yang dirahmati Allah, kalau itu mengenai sendal kita, sapuan tanah berikutnya yang disapu oleh sendal kita atau alas kaki kita itu menjadi pensuci baginya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait dengan air kencing manusia, ini disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya adalah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna a'rabiyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum, bahwasanya seorang A'rabi, seorang badui, dia kencing di dalam masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka berdirilah sebagian daripada orang-orang yang menyaksikannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang tadi, da'uhu, biarkan dia, wala tuzrimuhu, jangan diputus ya kencingnya itu. Wala tuzrimu, ay wala taqta'u baulahu, jangan kalian putus kencingnya. Artinya biarkan dia menyelesaikan buang air kecilnya. Qala falamma faragha da'a bidalwin, ketika orang Badui tadi sudah selesai dari kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ia meminta satu ember air, fasabbahu alaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di ember tersebut ke bekas kencingnya Badui tadi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari riwayat seperti ini dan yang kaitannya dengan pembahasan kita. Ketika di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan ya bekas kencingnya Badui tadi, menunjukkan bahwasanya air kencing itu najis. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Bekas air kencing dari anak kecil perempuan itu dicuci kata Nabi. Sedangkan ya cukup diperciki dari bekas air kencing bayi laki-laki. Di sini menunjukkan bahwasannya air kencing bayi perempuan, para jamaah yang dirahmati Allah, yang belum makan apa-apa ini harus dicuci. Sedangkan yang laki-laki cukup dipercikan air. Menunjukkan bahwasannya air kencing itu najis. Kemudian keumuman hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk istinja. Istinja dari buang air kecil, kemudian juga istinja dari buang air besar. Ini semua memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya kotoran manusia, baik yang keluar dari kubulnya ataupun yang keluar dari duburnya, itu adalah najis. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, di antara perkara yang dinyatakan najis oleh syariat adalah al-madhi wal wadi. Ada yang disebut dengan madhi, kemudian ada yang disebut dengan wadi. Al-Imam An-Nawawi menyatakan ijma tentang itu. Faqad ajma'atil ummah ala najasatil madhi wal wadi. Ya, ulama umat ini semuanya sudah sepakat bahwasannya madhi dan wadi itu najis. Apa yang disebut dengan al-madhi? Fahuwa ma'un abyad raqiqun lazijun yakhruju inda syahwatin la bi syahwa la ma'a syahwatin wala dafaq wala yaqubuhu futur wa rubbama la yuhassu bi khurujihi wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah. Yang disebut dengan madhi itu adalah ya dia berupa cairan abyad,
berwarna putih, para jamaah yang dirahmati Allah, maksudnya adalah bening. Kemudian dia itu lengket, ya tidak terlalu kental. Yakhruju inda syahwatin, keluarnya itu ketika muncul syahwat pada diri manusia. Ya, artinya tidak bersamaan atau tidak setelah syahwat, tapi dia menjelang. Ya, menjelang orang itu melakukan sesuatu yang memancing syahwatnya, mengeluarkan birahinya. Maka ketika orang membayangkan persetubuhan, para jamaah yang dirahmati Allah, itu biasanya keluar madhi ini. Atau dia, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika muqaddimah dari jimaknya bersama dengan pasangannya. Nah, madhi ini keluarnya saat itu. Wala dafaqin, ya dia tidak keluar ya bersama dengan syahwat atau setelah syahwat, juga dia tidak keluar dengan cara memancar. Wala yaqubuhu futur, dan keluarnya ini tidak disertai dengan rasa lelah, lemes. Beda dengan air mani. Kalau air mani, para jamaah yang dirahmati Allah, keluar di puncak syahwat, kemudian keluarnya dengan dafaq, yakni pancaran, dan diakhiri dengan futur, diakhiri dengan rasa lemah atau lemes. Nah, kalau madhi tidak seperti itu. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, bahkan terkadang keluarnya itu tanpa terasa. Di musim dingin, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang terkadang mengeluarkan madhinya tanpa terasa. Jadi ketika bangun tidur di musim dingin, terkadang sebagian orang mendapati di pakaian dalamnya ya ada cairan. Nah, itulah madhi. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, dan madhi ini bisa keluar dari laki-laki, juga bisa keluar dari perempuan. Wa huwa najis, madhi itu najis. Walihadza amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakar minhu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan ketika keluar madhinya. Seperti diriwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu, kuntu rajulan madzaan. Beliau mengatakan bahwa aku ini adalah seorang laki-laki yang gampang keluar madhinya. Wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi, karena kedudukan putrinya. Maksudnya apa? Beliau itu menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena istrinya adalah Fatimah binti Muhammad. Istri beliau itu adalah putrinya Nabi Muhammad. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka aku pun perintahkan Miqdad bin al-Aswad. Fasa'alahu faqala, kemudian Miqdad bin al-Aswad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi tersebut. Faqala, maka Nabi menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, hendaknya dia mencuci kemaluannya dan setelah itu berwudu. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci kemaluan yang mengeluarkan madhi ini menunjukkan bahwa madhi itu najis. Maka kalau dia kena pakaian berarti najis. Dan perintah setelah itu adalah berwudu. Karena para jamaah yang dirahmati Allah berarti dia berhadas, namun hadasnya adalah hadas kecil. Kalau yang keluar itu mani, hadasnya hadas apa? Hadas besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Wa ammal wadi, adapun wadi, bahwa wadi itu najis, para jamaah yang dirahmati Allah, ini disebutkan di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sedangkan wadi itu adalah ma'un abyad, dia adalah cairan yang berwarna putih, sakhin, dia itu kental, yakhruju ba'dal baul, yang keluarnya itu setelah keluarnya air kencing. Ini yang disebut dengan wadi. Jadi dia cairan berwarna putih, kental, dan para jamaah yang dirahmati Allah, keluarnya itu setelah
keluarnya air kencing. Jadi dia mengikuti air kencing. Air kencing kita sama-sama tahu ya, modelnya, jenisnya air kencing seperti apa. Nah, kalau setelah itu keluar cairan warnanya putih, para jamaah yang dirahmati Allah, kental, kemudian dia keluar setelah keluarnya air kencing. Nah, itulah yang disebut dengan wadi. Dasar tentang najisnya wadi ini ada di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-maniyyu wal wadiyyu wal madhi, amal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, mani, wadi dan madhi. Mani itu kata beliau adalah yang menyebabkan kita harus mandi ketika mengeluarkannya. Wa amal wadi wal madhi faqala igsil dzakaraka au madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-salat. Adapun wadi dan madhi, ya cukuplah engkau mencuci ya kemaluanmu atau apa yang ada di sekitar kemaluanmu, wa tawadda, dan setelah itu berwuduklah seperti wuduk mau salat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari beberapa riwayat ini sangat jelas bagi kita semua bahwa madhi kemudian wadi kedua-duanya adalah najis. Mungkin yang lebih familiar adalah madhi ya. Karena wadi itu dalam beberapa kasus saja yang mungkin lebih sering kita rasakan, kita alami adalah madhi. Ya, terutama mereka yang tentu sudah memiliki pasangan. Madhi ini mesti keluar ya ketika kita muqaddimah, ya sebelum berjima dengan pasangan kita. Nah, ini najis ya. Jadi perhatikan para jamaah sekalian, madhi itu najis. Maka kalau kena spray di ranjang kita, di kasur kita, maka spray itu berarti terkena najis ya. Kalau kena celana dalam kita berarti celana dalam kita terkena najis. Kalau terkena celana kita maka berarti najis. Kalau terkena pakaian kita najis. Maka ini mohon diperhatikan. Ya, jangan sampai yang bekas itu kena madhi kemudian masih dipakai sholat. Ini harus diganti. Ya, untuk disucikan atau dibersihkan. Kemudian kemaluan kita juga harus dibersihkan, harus dicuci. Ya. Karena apa? Karena madhi itu najis. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berbeda dengan mani ya. Mani itu walaupun orang jijik melihatnya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti merasa risih gitu ya. Orang menyebutnya ini kotoran. Mani itu tidak najis. Sehingga kalau terkena pakaian ya, maka dia pakaiannya itu masih bisa dipakai sholat ya, walaupun ya tentu kita risih ya. Tapi kalau misalkan terkena dan hanya itu saja terkenanya, pakaian kita nggak ada yang lain, kemudian waktu sholat datang, maka para jamaah yang dirahmati Allah boleh kita mengenakannya. Allahu a'lam bis-shawab. Berikutnya, warawthu ma la yu'kal lahmuhu. Termasuk yang najis adalah kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran yang tidak dimakan dagingnya. Berarti yang dimakan dagingnya najis tidak? Tidak. Tai ayam misalkan, Pak. Tai ayam najis tidak? Bau gitu ya, apalagi yang warna coklat gitu. Nah, itu para jamaah. Bau dia, tapi sesungguhnya tidak najis karena dagingnya kita makan. Kalau disebut kotor enggak? Kotor ya, tapi secara syariat itu tidak najis. Namun ya kalau ada di tempat kita, kalau ada di pakaian kita ya biasanya kita akan membersihkannya. Demikian. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dari Abdullah, beliau berkata, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza. Suatu ketika Nabi hendak buang hajat. Faqala i'tini bi salasati ahjarin. Datangkan kepadaku atau ambillah untukku ya 3 buah batu. Fawajadtu lahu hajarain. Kemudian kata Abdullah, aku mendapatkan 2 batu, kemudian yang satu lagi adalah kotoran himar.
Fa amsakal hajarain, Nabi kemudian mengambil 2 batu, wa tarahar rausah, ya sedangkan kotoran daripada himar beliau buang. Kotoran keledai beliau buang. Wa qala hiya rijsun, sambil mengatakan itu najis. Dari sini para ulama menjelaskan, ya, binatang yang dagingnya tidak dimakan itu najis. Himar itu para jamaah dagingnya tidak dimakan, haram untuk dimakan. Berarti kalau tai sapi kita makan nggak Pak dagingnya? Kita makan ya, favorit bahkan. Baik para jamaah, pada dasarnya tidak najis ya. Cuman ya bukan berarti tidak najis itu kemudian kita bermudah-mudahan dengan itu. Tetap ya kalau ke masjid ya kita harus pakai pakaian terbaik, dan masjid itu harus kita bersihkan dari segala kotoran. Para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya yang termasuk najis adalah damul haid, darah haid. Darah haid jelas najis. Dasarnya adalah riwayat dari Asma binti Abi Bakar. Qalat, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ihdana yusibu thawbaha min damil haid, kaifa tasna'? Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, ihdana yusibu thawbaha min damil haid, kaifa tasna'? Salah seorang dari kami pakaiannya itu terkena darah haid, apa yang harus kami lakukan? Baik para jamaah, tentu di masa itu tidak dikenal ya apa yang kita kenal saat ini seperti pembalut-pembalut dengan beragam macam jenisnya, ya mereknya. Ya zaman itu ya tidak dikenal ada pembalut. Ya ndak usah zamannya Nabi begitu ya. Mungkin zaman nenek-nenek kita aja kan nggak dikenal pembalut itu. Ya, zaman orang tua kita dulu Pak, biasanya pakai sarung bekas suaminya itu, dipotong-potong, dilipat-lipat, dijadiin pembalut. Ya, jadi tidak sepraktis zaman kita sekarang. Maka untuk bocor kemudian terkena pakaian itu sangat rawan sekali, begitu, sangat mudah sekali. Makanya ini disampaikan kepada Nabi. Salah seorang dari kami, kata para sahabat, kata sahabiat ini, salah seorang dari kami, yakni kaum perempuan, pakaiannya terkena darah haid. Apa yang mesti kami lakukan? Faqala tahutuhu summa taqurusuhu. Hendaknya dia mengeriknya, ya, menggosoknya bil ma'i, ya, menggunakan air, summa tandahuhu. Kemudian setelah itu dicuci. Jadi begitu, dihilangkan, dikerik bekas darah haidnya, digosok, kemudian dicuci pakai air. Ya, setelah itu para jamaah yang dirahmati Allah, summa tusalli fihi. Setelah itu silahkan ya pakaian bekas darah haid tersebut dipakai untuk sholat. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita melakukan seperti apa yang disebutkan di dalam hadis seperti ini, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup dikatakan membersihkan najis. Walhamdulillah ya pada zaman kita saat ini tentu alat-alat pembersih ya sudah tersedia sangat banyak begitu ya, dengan beragam macam mereknya, dengan beragam macam modelnya. Tentu kita tidak mencukupkan diri hanya menghilangkan darah haidnya, bahkan kita kasih sabun, kasih wewangian ya, kasih pewangi, kasih ini dan itu. Ya, kalaupun melakukan apa yang seperti yang disebutkan di dalam haji ini sudah cukup. Jadi dikerik, digosok, kemudian dicuci pakai air. Setelah itu, setelah kering, bisa digunakan untuk sholat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya lu'abul kalbi. Termasuk yang najis adalah air liurnya anjing. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghzilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Yang mensucikan bejana salah seorang di antara kalian yang dijilati oleh anjing adalah dengan cara dicuci 7 kali. Yang pertamanya atau salah satu di antaranya adalah menggunakan tanah.
Baik para jamaah. Perintah Nabi SAW untuk mensucikan bejana yang terkena jilatan anjing ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing itu adalah najis. Air liur anjing najis para jamaah. Berikutnya al-maitah yang juga masuk kategori najis secara syariat adalah bangkai. Bangkai para jamaah itu najis. Wa hiya ma mata hatfa'an fihi min ghairi zakatin syar'iyyah. Yang mati ya, yang mati tanpa sembelihan syar'i itu bangkai. Yang mati sendirinya, yang mati disembelih tapi sembelihannya tidak syar'i. Ini semuanya masuk kategori bangkai. Begitu ya. Maka bangkai itu najis. Idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila kulit itu sudah disamak maka dia jadi suci. Al-ihab yakni jildul maitah. Ihab itu adalah kulit dari bangkai. Kulit dari bangkai ketika disamak maka dia akan menjadi suci. Berarti kalau belum disamak najis. Maka bangkai itu najis para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, termasuk yang kategori maitah, yang masuk kategori najis adalah ma quti'a minal bahima wa hiya hayyah. Apa yang dipotong dari hewan dalam kondisi masih hidup. Apa yang dipotong dari hewan dalam kondisi hewan itu masih hidup. Fahiya maitah. Kata Nabi itu bagian daripada bangkai. Bapak punya sapi misalkan, dipotong buntutnya buat di sop ya, sop buntut. Dalam kondisi sapinya masih hidup. Maka buntut itu jadi najis tidak, Pak? Statusnya apa buntut itu? Bangkai. Dan bangkai itu najis. Tidak boleh dimakan. Atau yang disembelih tidak syar'i, itu juga bangkai. Mati dengan sendirinya tanpa sembelihan, itu juga bangkai. Nah itu para jamaah. Nah, termasuk kategori bangkai tadi, kita memotong bagian dari hewan itu dalam kondisi masih hidup. Nah, itu potongannya itu bangkai. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Wa yustasna min dzalika, dikecualikan dari bangkai adalah maitatus samak wal jarad, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan dan bangkai belalang para jamaah yang dirahmati Allah itu tidak najis. Dasarnya adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai dan dua darah. Berarti aslinya bangkai itu haram, najis, darah itu haram dan juga najis. Amal maitatani, adapun dua bangkai yang dimaksud adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu halal. Wa ammad damani, sedangkan dua darah yang dihalalkan adalah kabid dan tihal, yakni jantung dan hati dan limpa. Hati dan limpa para jamaah yang dirahmati Allah itu dua darah yang dihalalkan. Taib. Kemudian maitat malada malahu sa'il, yang juga tidak najis dari bangkai adalah bangkai hewan yang tidak punya aliran darah. Kadzubab, ya seperti lalat, kemudian namal itu semut, nahal, lebah atau yang sejenis dengan itu. Maka bangkainya tidak dinyatakan sebagai barang najis. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di satu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'ad dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah." Apabila az-dzubab yakni lalat hinggap di salah satu bejana kalian, falyaghmishu kullah, hendaknya ditenggelamkan semuanya, maksudnya dicelupin semua. Jadi kalau kita di mangkok itu punya sayur, Pak, sayur bening, kemudian di situ hinggap lalat.
Maka ini perintah dari Nabi, falyagmishu kullah, tenggelamkan itu lalat. Jadi kalau dia sudah nyemplung di situ, tenggelamkan. Ya. Summa liyatrahu, tapi setelah itu dibuang, ya, jangan ikut dimakan. Dibuang para jamaah. Jadi setelah dicelupin ya di sayur santen gitu ya. Setelah itu dibuang. Kenapa demikian? Fa inna fi ihda janahaihi da'an. Karena di salah satu sayapnya terkandung penyakit, wa fil akhari syifaan, di sebelah sayapnya yang lainnya ada penawarnya. Begitu. Ini wahyu dari Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai mukmin, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Ya. Jangan kemudian ditentang oleh akal, ditentang oleh ilmu manusia yang sangat-sangat terbatas. Begitu ya. Jangan ditentang. Ini wahyu dari Allah. Ada yang pernah mempraktekkan, Pak? Ada yang pernah praktek? Tapi ya jangan sengaja ngasihin sayur ke kerumunan lalat ya. Tidak. Maksudnya kalau terjadi seperti itu. Alhamdulillah saya pernah mempraktekkan itu. Jadi ya namanya kadang di satu tempat gitu ya, lalat itu kadang ada. Seapik apapun tempat, kadang lalat itu muncul saja. Gitu. Apalagi di musim hujan kayak gini. Nah itu ketika hinggap ya celupin aja, celupin, tenggelamin. Ya setelah itu dibuang. Terus sayurnya dibuang juga Pak? Jangan, dimakan. Sayurnya dimakan dan jangan takut. Ini kata Nabi, di satu sayapnya ada penyakit, di satu sayapnya lagi ada penawarnya. Begitu. Sayurnya kita makan, tidak ada masalah. Dan saya sudah membuktikan, alhamdulillah sudah mempraktekkan, tidak sakit perut itu, aman-aman saja. Nah demikian para jamaah. Taib, yang berikutnya azmul maitah. Pengecualian dari bangkai adalah tulang bangkai, wa qarnuha, tanduknya, wa dhufruha, kukunya, wa sya'ruha, kemudian rambutnya atau bulunya. Ya. Ini semua tahir, semuanya suci. Itu para jamaah. Jadi tulangnya, tanduknya, kemudian kukunya, rambutnya dan juga bulunya, semua itu suci. Wukufan 'alal asl, dan ini berdasarkan kaidah hukum asal, ya dikembalikan kepada hukum asalnya yakni suci. Walima rawahul Bukhari ta'liqan, kemudian juga ada riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Wa qala Az-Zuhri fi idhamil mauta, dan berkata Imam Az-Zuhri terkait dengan idhamil mauta, ya tulang-tulang dari bangkai, nahwal fil wa ghairihi, ya seperti bangkainya gajah atau yang sejenis dengan itu. Dikatakan bahwasanya adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha, ya kami mendapati ya beberapa kalangan para ulama di masa dahulu yamtashituna biha, mereka itu menyisir menggunakan tulang-tulang hewan. Zaman dulu sebelum ada sisir yang seperti saat ini para jamaah kadang pakai tulang hewan. Ya tulang hewan digunakan untuk nyisir. Wa yaddahinuna fiha la yaruna fihi ba'san. Mereka pun meminyaki rambutnya dengan itu, dan para jamaah yang dirahmati Allah mereka memandang itu tidak mengapa. Demikian, dan itu para jamaah yang dirahmati Allah beberapa pengecualian dari bangkai. Nanti setelah itu ada pembahasan tentang bagaimana tata cara membersihkan atau mensucikan najis. Insyaallah ini kita bahas di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.